Awal karirnya Pak Bas adalah PNS dan telah mengabdi lama di Kementerian PU hingga diangkat menteri oleh Presiden Jokowi. Rumah pribadi Pak Bas di Bekasi digusur untuk proyek jalan tol Becakayu. Padahal selaku Menteri PUPR dia sendirilah yang memimpin pembangunan tol itu. Pak Bas. Ini momen Pak Bas ketemu sama Narji, tuh kan, bercanda. Bercandain balik ya, memang skill dan tingkah lucu. Menteri PUPR jadi fotografer di acara G20. Serius banget, Pak. Ini rumah saya. "45 tahun saya bekerja di PU. Umur saya baru 70. Jadi sebagian besar hidup saya di Kementerian PUPR ini. Saat-saat inilah yang sangat saya galaukan, bahwa saya semuanya akan berpisah. Dari nama-nama yang dipanggil Prabowo menuju ke kediamannya untuk dites, diinterview sebagai orang-orang yang akan diletakkan di kursi menteri di kabinetnya nanti, saya mengharapkan beberapa nama, harapan saya muncul atau harapan kita muncul, tapi beberapa nama yang kita harapkan masih bisa menduduki kursi menteri dari era Jokowi kemudian dilanjut ke era Prabowo, beberapa nama nggak muncul. Saya mengharapkan Pak Bas PUPR ini muncul ketika Prabowo memanggil calon-calon menterinya. Tapi mungkin keterbatasan informasi dari saya atau mungkin yang saya lihat dari beberapa orang terekam kamera wartawan hadir di kediaman Prabowo dan juga di Hambalang saat pembekalan calon menteri, itu tidak ada wajah Pak Basuki muncul di sana. Saya menganggap Pak Basuki ini adalah salah satu menteri andalan era Joko Widodo dalam hal pembangunan. Ketika Presiden Jokowi disebut sebagai Bapak Infrastruktur, maka Pak Bas itu adalah elemen penting, bagian yang tidak tergantikan dalam prosesnya. Maka tidak berlebihan ketika kita menyebut Pak Bas ini adalah orang yang menjadi pilar kesuksesan Jokowi memimpin Indonesia selama 2 periode. Tapi sayang, kenapa nggak muncul ya ketika Prabowo memanggil beberapa orang yang digadang-gadang menjadi menterinya. Kita bahas dulu deh siapa Pak Basuki Hadi Mulyono ini. Insinyur Haji Muhammad Basuki Hadi Mulyono MSc PhD atau Pak Bas. Lahir di Solo 5 November 1954. Sosok menteri nyentrik, seorang teknokrat dan menteri PUPR. Ia menikah dengan Kartika Nurani dan memiliki 3 anak, Dewi Mahamiani, Nil Andika, dan Dira Mediani. Ayahnya seorang prajurit TNI AD dan sering berpindah kota. Ia menyelesaikan sekolah dasar di Palembang, SMP di Papua, dan SMA di Surabaya. Pak Bas kuliah S1 Teknik Geologi di UGM, S2 Master of Science, S3 Doctor of Philosophy di Civil Engineering Colorado State University Amerika, serta Doktor Kehormatan dari ITB. Awal karirnya Pak Bas adalah PNS dan telah mengabdi lama di Kementerian PU hingga diangkat menteri oleh Presiden Jokowi. Atas kiprahnya, beliau menerima berbagai penghargaan dari Indonesia maupun luar negeri. Pak Bas adalah sosok multitalenta. Beliau seorang drummer, fotografer, dan humoris. Beliau juga menjadi menteri pertama yang tinggal di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Oke, tadi dibahas di video, beliau ini orang atau sosok yang multitalenta. Seorang yang memang kinerjanya atau etos kerjanya diakui. Karena begini, ada beberapa pengakuan dari Menteri Jokowi yang masih menjabat maupun mantan menteri dari Jokowi itu mengaku bahwa tuntutan, pressure, kemudian etos kerja dan disiplin kerja yang diterapkan oleh Joko Widodo itu standarnya sangat tinggi. Beliau sangat demanding, beliau sangat meminta hasil laporan dan tenggat yang sesuai. Bahkan di acaranya apel
kader Gerindra ketika semua menteri berkumpul berikut Pak Presiden dan Pak Prabowo berpidato, Pak Prabowo itu berkelakar, bercanda. Pak, saya tahu akal-akalan menteri Bapak ketika Bapak mau berkunjung ke wilayah yang jauh misalkan. Mereka tuh nggak mau satu pesawat dengan presiden. Karena nggak bisa istirahat. 5 jam di pesawat, 5 jam diskusi juga dengan presiden. Jadi emang ini presiden kita tuh workaholic ya, senang kerja. Bahkan kata beberapa orang, misalkan siapa namanya, salah satu menteri menyebutkan bahwa Pak Jokowi itu dalam satu hari bisa 7 kali rapat gitu kan di tema-tema yang berbeda. Makanya emang tuntutan jadi menterinya Jokowi itu tinggi. Dan Pak Basuki bisa memenuhi tantangan itu, bisa memenuhi harapan Joko Widodo. Termasuk yang paling besar adalah IKN tentu saja. Selain juga orang yang etos kerjanya tinggi, punya beberapa hobi, diantaranya hobi main musik ya kan, main drum, kemudian hobi fotografi. Kita tahu di saat menteri-menteri itu ketika ada acara undangan, itu duduk di kursi kehormatan, Pak Bas enggak, ngambil kamera warawiri motoin event. Orang ini emang beda. Dan yang satu lagi, Pak Basuki itu orangnya humoris. Contohnya yang ini. Ini saat Ridwan Kamil bertemu masyarakat kemudian dipeluk seorang ibu-ibu, Pak Bas ikutan meluk dari belakang. Lah, bagaimana rasanya Ridwan Kamil dipeluk Pak Bas dari belakang gitu ya. Ini mau memeriahkan suasana lah. Kan ibaratnya ibu-ibu yang ketemu Ridwan Kamil tuh histeris gitu ya. Antusias sampai meluk-meluk Ridwan Kamil. Pak Bas tuh nambahin dipeluk dari belakang juga Ridwan Kamil. Dan lucunya lagi sebagai Menteri PUPR yang memang punya tanggung jawab besar di sektor pembangunan ya kan. Kadangkala master plan untuk membangun itu harus merobohkan yang sudah ada, dibangun sesuai dengan rencana pembangunan yang baru. Lucunya Pak Basuki itu pernah merobohkan rumahnya sendiri untuk membangun pekerjaan yang sedang dia lakukan. Jadi dia tuh korban sekaligus pelaku gitu. Gimana sih nyebutnya gimana ya? Lucu lah pokoknya. Menteri ini rela rumahnya digusur demi realisasikan kebijakannya. Oke. Tingkah lucu Pak Bas alias Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono kerap mendapat sorotan publik. Kelakuan kocak Pak Bas di momen-momen tertentu kerap membuat rakyat Indonesia geleng-geleng kepala. Namun di balik kekonyolannya, ada satu cerita harus sekaligus inspiratif dari Pak Bas, di mana beberapa tahun lalu, rumah pribadi Pak Bas di Bekasi digusur untuk proyek jalan tol Becakayu. Padahal selaku Menteri PUPR dia sendirilah yang memimpin pembangunan tol itu. Pak Bas mengaku tidak mudah meninggalkan rumah yang telah dihuninya sejak tahun 1990 tersebut. Bahkan anak-anaknya menangis ketika mendengar kabar itu, karena mereka lahir dan besar di rumah itu. Adanya penggusuran ini membuat mereka merasa tercerabut dari kampung halamannya. Nih, ini lucu nih. Jadi ada menteri yang rela rumahnya digusur demi realisasikan kebijakannya sendiri. Jadi ini menteri yang pelaku penggusuran karena demi membangun sesuai dengan master plan-nya atau rencana pembangunannya dia harus menggusur beberapa tempat ya. Dan salah satu rumah yang menjadi target penggusuran adalah rumahnya sendiri. Ini gimana sih Pak Bas nih? Ini lucu juga nih. Di mana ada menteri-menteri yang lebih ngurusin urusan pribadi, memperkaya diri sendiri ya kan. Pokok kalau urusannya tuh sama kepentingan pribadi atau partai, mereka tuh bela-belain. Ini Pak Bas enggak. Dia menggusur rumahnya sendiri demi merealisasikan sebuah kebijakan untuk ini ya, master plan pembangunan begitu. Emang kocak orang yang satu ini. Ini momen Pak Bas ketemu sama Narji. Tuh kan, bercanda. Dia bercandain balik ya. Memang se-humble ini sosok dari Pak Basuki Menteri PUPR. Tapi jangan lucu-lucu ya. Nanti pelawak kerjanya ngapain? Pak Bas. Masa ketika nggak jadi menteri terus profesinya
pindah jadi pelawak kan. Kasihan pelawak-pelawak yang sudah ada ya kan. Nanti Andre Taulani kegusur nanti jobnya ya kan. Skill dan tingkah lucu. Menteri PUPR jadi fotografer Wih, di ini, acara fotografer. T20. Serius banget, Pak. Jeti atlet bulu tangkis juga bisa Emosi. masuk nggak tuh? Bisa Emosi. silat juga Oh, dong. silat debus. 1, 2, 3. Oh. Pak Presiden sibuk Punyanya wawancara. Dewi Pak Lestari. Bas malah ngamen. Malah ngamen di belakang. Pak. Ya karena ya kita tahu Main drum di band Hai, kotak ini. juga biasa lah. Ini band kotak ya. Kamu bisa Yang ngedrum malah Pak Bas nih. set asik Jos. Bonus ya guys ya. Apaan tuh? Sebuah rahasia Pak Bas tuh masih pakai HP jadul ya. Ringtone-nya Ternyata emang Pak Bas masih nyaring sekali. pakai Nokia jadul guys. Nah, tuh kan. Jadi ini menteri yang unik. Di tengah modernisasi yang sebegitu pesat, ada HP Android aja serinya udah macem-macem, iPhone macem-macem. Pokoknya HP tuh makin canggih sekarang. Smartphone makin smart lah sekarang. Pak Bas itu masih pakai HP merek Nokia yang jadul lah. Ringtone-nya itu kayak memekakan telinga, ada speaker kayak speaker masjid kalah. Ini terbukti ketika di salah satu momen di mana Pak Bas mendampingi Pak Jokowi menyampaikan beberapa apa istilahnya ya, interview dengan wartawan lah, intinya gitu ya. Itu HP-nya bunyi dan bener ringtone-nya uduh. Kenceng banget ringtone-nya. Nih, salah satu keahlian Halo Bapak, selamat siang. dari Pak Basuki. Ini kesempatan yang luar biasa Pak buat Itu kami bisa hobi berkolaborasi. main drum, jadi drummer gitu ya. Ini kayaknya band ini coklat, oke, band coklat. Ya, oke, kita langsung saja persembahkan satu lagu dari Coklat dengan Luka Lama. Oh, seru ya, seru orang satu ini. Ini kocak, seru. Tapi urusan kerja, jangan salah guys. Semua target dari Pak Jokowi kelar semuanya. Dengan istilahnya kalau misalnya kita ngerjain PR 100 nilainya. Pak Basuki. yang saya hormati Pak Basuki, Menteri PU PR. Nah, ini Pak Menteri PU ini yang ini tadi pagi jam 7:30 kita ngecek pembangunan perbaikan jalan Solo Purwodadi yang sudah bertahun-tahun nggak pernah beres-beres. Pak Jokowi ngasih terima kasih, mewakili masyarakat Solo Purwodadi, mengucapkan terima kasih kepada Pak Bas yang sudah benerin jalan. Karena hampir bertahun-tahun, 10 tahun lebih ya. Ini gubernurnya ngapain kan gitu. Sekaligus nembak Ganjar nih waktu itu ya. Ini riuh sekali waktu itu tepuk tangan dari masyarakat yang hadir ya. Wes, main bola. Waduh. Diving. Waduh. Jadi kiper ya. Boleh. Ini waktu di Gorontalo ya, ketika Pak Jokowi dan beberapa menteri main bola bareng dengan anak-anak di Gorontalo. Kocak emang yang satu ini. Punya harta 20,9 miliar, Menteri Waduh. PUPR Pak Bas tetap pakai HP jadul.
Menteri PUPR Basuki Hadimulyono memiliki harta kekayaan 20,9 miliar rupiah. Hal itu tercatat pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara dalam kurung LHKPN. Meski begitu, dirinya masih tetap menggunakan HP jadul bermerek Nokia. Dia mengatakan bahwa HP jadul miliknya sudah langka, di mana hanya ada 2 orang di dunia yang memakai HP seperti itu. Ini sedunia cuma 2 yang pakai, saya sama Perdana Menteri Belanda, kata Basuki di YouTube Kemenpuper. Masih setia menggunakan HP jadul dengan ukuran layar 2.8 inch, Menteri Basuki mengaku pernah mendapat protes. Hal ini karena dia hanya bisa dihubungi melalui SMS atau telepon saja. Apabila ingin menghubunginya lewat aplikasi WhatsApp, maka harus melalui ajudannya. Jadi nggak bisa WhatsApp karena emang ini HP jadul banget. Belum ada sistem Androidnya gitu ya. Bisanya cuma di SMS atau di telepon. Tapi ini menteri gitu, kalau yang penting telepon aja. Kalau WhatsApp lewat ajudan. Ribet ya. Sekali lagi, penanganan banjir di DKI Jakarta ini harus dilakukan dari hulu sampai hilir. Sudah dicegat airnya itu di Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi. Tapi kan juga masih ada yang terus. Nah, di sini ada normalisasi Sungai Ciliwung. Kemudian ada Menyamar banjir Kanal jadi wartawan. Timur. Pak Bas, Kemudian yang sekarang ada ikut ngerekam. sodetan Sungai Ciliwung plus Ini penanganan gimana sih? pompa air di Sungai Sentiong Ikutan dan nyodorin HP buat ngerekam Pak Jokowi lagi interview. di Ancol dan di 13 sungai yang ada di Jadi kayaknya begini, tadi tuh Pak Bas ngerti ada wartawan yang agak jauhan gitu ya, tidak bisa menjangkau Pak Jokowi, jadi mungkin ngelihat wah ini wartawan kasihan nih, pasti rekamannya bakal sedikit nggak jelas karena jauh dari Pak Jokowi. Siniin HP-nya, saya bantu rekamin. Jadi di kamera itu kelihatan seperti Pak Bas tuh nyaru jadi wartawan. Wah, job double berarti ya. Ini gimana ini? Nah, ngomong-ngomong soal Pak Bas ini juga menjadi haru ya, ketika sampai sekarang misalkan kita tidak melihat informasi yang jelas bagaimana nasib kedepannya dari Pak Bas sendiri ini, kiranya bisa masuk nggak sih ke susunan menteri dari Prabowo ke depan gitu. Harapannya sih bisa ya, karena memang mungkin masih linier di soal pembangunan gitu ya. Pak Prabowo itu bisa mempertimbangkan skill dan kesaktian dari Pak Basuki ini. Saya berdua bersama istri saya, Ibu Kartika Basuki, mohon pamit. Terima kasih yang setulus-tulusnya dari kami berdua. Atas kerjasama dan kerja keras rekan-rekan sekalian, baik yang Bapak Dirjen di Kementerian PUPR di Patimura, khususnya bagi Bapak Ibu sekalian di balai-balai. Paguyuban ini sangat dirasakan dukungannya untuk kekompakan kita semua, karena hanya dengan kekompakan kita bisa melaksanakan semua amanah dan tugas yang diberikan kepada kita. Tanpa kekompakan, tidak mungkin kita akan bisa berkinerja seperti saat ini. Kementerian PUPR telah menjadi kementerian yang sangat kredibel, sangat dipercaya. Itu semua adalah kinerja Ibu Bapak sekalian, bukan Basuki seorang. Itu adalah kinerja Bapak Ibu yang di balai-balai. Itu sekali lagi kami mohon pamit. Ini rumah saya.
45 tahun saya bekerja di PU. Umur saya baru 70, jadi sebagian besar hidup saya di Kementerian PUPR ini. Saat-saat inilah yang sangat saya galaukan, bahwa saya akan semuanya akan berpisah, semua akan berakhir. Jadi sekali lagi kami mohon doanya, semoga sisa hidup kami bisa lebih baik, lebih bahagia. Dan saya ingin melihat PU ini tetap organisasi yang kredibel, amanah, bersahaja, namun dengan kinerja yang baik. Bu Menteri Keuangan selalu memberikan indikasi pada Kementerian PUPR sebagai kementerian yang berdedikasi tinggi dengan pengabdian paripurna. Untuk itu saya mohon dengan sangat rekan-rekan sekalian, para dirjen, para badan, tetap mempertahankan itu. Kekompakan itu yang harus kita jaga. Oke, ini momen pamitnya Pak Bas di lingkungan Kementerian PUPR. Beliau menganggap, ini satu kalimat yang sangat haru ya. Beliau menganggap PUPR itu sudah seperti rumahnya sendiri. Bagaimana tidak? 45 tahun Pak Bas berkantor, bekerja, mencurahkan semua keringat, pikiran, dan juga hati, perasaannya dicurahkan semuanya di lingkungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini. 45 tahun. Jika sekarang Pak Bas itu sudah berumur sekitar 70 tahun misalkan, itu artinya lebih dari setengah dari umur Pak Bas itu beliau habiskan untuk membangun PUPR dengan segala torehan prestasi-prestasinya. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Basuki Hadimulyono yang sudah membantu Pak Jokowi selama ini dan juga mewujudkan hal baik dalam pembangunan Indonesia ya. Ada banyak sekali infrastruktur yang beliau bangun menjadi kebaikan, dirasakan manfaatnya bagi masyarakat banyak.